Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menceritakan kronologi perkara Baik Nuril Maknun. Dan sebelum saya menceritakan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, Brando.id, yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rifaldi Isam, dengan NPM 1831032, program studi Sistem Informasi. Nama saya Andiko, NPM saya 1831089. Nama saya Hendri Wijaya, saya sarjana Sistem Informasi dengan NPM 1831113. Halo, nama saya Jumiliono Pratama dengan NPM 1831090. Di sini saya juga menjadi bagian dari kelompok Berando.id dalam mata kuliah Teknik Pemasaran Digital. Yang pertama menceritakan kronologi perkara. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 574 K garis miring PID titik SUS garis miring 2018. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram. Telah memutuskan perkara terdakwa Baik Nuril Maknun, nama Baik Nuril Maknun, tempat lahir Puyung Padeleman, umur dan tanggal lahir 36 tahun 25 Mei 1978. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal BTN BHP Telagawaru, Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan rumah tahanan negara atau rutan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017. Selanjutnya ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut. Poin pertama menyatakan terdakwa Baik Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa Baik Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan dikurangi terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidi air 3 bulan kurungan. Barang bukti berupa satu buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baik Nuril dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim, satu buah laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inci dengan nomor seri 5C11526
5626K, satu buah kabel data warna hitam, satu buah handphone merek Samsung Champ model GT-C3312 IMEI 356785 dengan dua kartu SIM, satu buah memory card eksternal micro 2GB, satu buah memory card merek Vigen 2GB. Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya. Satu buah HP merek Nokia warna silver tipe RM578 kode. Poin nomor 4, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 265 PID.SUS/2017 PN MTR tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut. Oke, ini udah. Setelah itu soal analisis. Undang-undang dilanggar. Secara singkat dapat dikemukakan perbedaan tafsir dan perbedaan pertimbangan dalam menerapkan pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan tersebut terutama dalam hal memberikan makna kesengajaan, unsur subjektif, dan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya, unsur objektif. Penulis akan menganalisis lebih dahulu tentang unsur subjektif, kesengajaan atau kesalahan, lalu diikuti dengan tafsir kedua yaitu unsur objektif, mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diaksesnya. Kesengajaan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 secara doktrinal meliputi sikap batin yang jahat dari pelaku tindak pidana. Ini tidak mudah karena ada dalam pikiran seseorang atau alam yang abstrak. Oleh karena itu dalam doktrin sikap batin yang tercela ditafsirkan terdiri dari 3 model: sengaja dengan maksud, sengaja dengan insyaf, kepastian, dan kesengajaan dengan insyaf kemungkinan. Membuktikan adanya kesengajaan kesalahan menjadi penting karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Kesalahan itu merupakan keadaan psikologi seseorang ketika akan melakukan tindak pidana. Ada juga yang mengatakan kesalahan itu pikiran yang salah, niat atau maksud untuk mewujudkan tindak pidana. Dalam konteks ini beliau menghendaki terjadinya tindak pidana, namun ketika si pembuat tidak menghendaki peristiwa pidana itu terjadi, maka sebenarnya tidak ada maaf, screen saya mati-mati. Oke, ulangi. Dalam konteks ini beliau menghendaki terjadinya tindak pidana, namun ketika si pembuat tidak menghendaki peristiwa pidana itu terjadi, maka sebenarnya tidak ada elemen kesengajaan dalam tindak pidana itu. Ketika tindak pidana terjadi, maka ini menunjukkan ketidakhati-hatian dari yang bersangkutan dan digolongkan sebagai kealpaan. Oke, ini udah. Tindak pidana yang ditampilkan dalam kasus ini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dalam kasus ini terjadi perbedaan interpretasi terhadap perbuatan terdakwa. Pengadilan Negeri Mataram membebaskan terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana yang dituduh oleh penuntut umum, namun putusan kasasi dan diperkuat dengan putusan peninjauan kembali menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh penuntut umum. Perbedaan interpretasi adalah wajar, namun kecermatan dalam memberikan tafsir atas unsur kesengajaan dan unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diakses dalam tindak pidana siber menjadi aspek penting untuk diatur dalam norma yang tidak dimultitafsir. Oke, konsekuensi undang-undang udah. Oke. Sekian penjelasan tindak pidana dari terdakwa Baik Nuril Maknun. Jika ada kesalahan kata, penyebutan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.